Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Hafid. Kebetulan pada kesempatan ini diberi amanah oleh lembaga, oleh YN Salatiga sebagai Direktur Ma'had Al-Jami'ah YN Salatiga. Pada semester ini saya akan mengajarkan mata kuliah atau mata pembelajaran Nahwu dan Bahasa Arab. Nahwu dan bahasa Arab ini sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam adalah gabungan antara teori dan praktek. Jadi Nahwu itu mungkin sekedar hanya memberikan beberapa teori-teori tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Setelah paham sebenarnya harus dipraktikkan oleh mahasiswa atau oleh pelajar. Oleh sebab itu kalau kita lihat dari pembagian ini antara teori dan praktek, maka kita berharap para santri atau para mahasiswa itu banyak mempraktekkan dari teori-teori tentang pembelajaran bahasa Arab. Misalnya saja saya menyebut kalimat yang paling awal, gabungan kata antara jar majrur. Misalnya ada kalimat bil Qur'ani, bil kitabi, bil yadi, maka itu sebenarnya nanti lebih banyak harus dipraktekkan oleh mahasiswa atau oleh santri, sehingga dengan berbekal sedikit teori nanti kalau dipraktikkan akan lebih berdaya guna, lebih bermanfaat. Jadi yang akan kita pelajari kira-kira dari awal saya menggunakan format satu jar majrur, terus idhofah, naat man'ut, terus masuk ke kalimat nanti ada fi'il fa'il, ada fi'il fa'il maf'ul bih, mubtada khobar itu nanti khobarnya ada 5 macam, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada khobar syibul jumlah yang terdiri dari khobar jar majrur dan khobar dzaraf. Kira-kira itu secara garis besar yang akan kami sampaikan. Kalau itu nanti sudah masuk, masih bisa kita tambahkan lagi tentang variasi dari mubtada khobar, yakni dimasuki dengan inna atau dimasuki dengan kana. Itu kira-kira yang akan kita pelajari. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samingan. Kebetulan saat ini saya diberi amanah sebagai koordinator Ma'had Putri. Pada semester depan saya akan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan saya akan fokus pada pembahasan mengenai grammar, karena sebagian besar kebanyakan pembelajar bahasa Inggris itu kelemahannya di grammar atau tata bahasa. Karena menurut pengalaman saya untuk skill lain seperti speaking itu sebenarnya bisa dipelajari secara mandiri dengan banyak praktek. Kemudian materi-materi grammar yang akan saya sampaikan yaitu materi yang sifatnya dasar, karena itu yang sering digunakan sehari-hari. Diantaranya nanti ada part of speech atau bagian-bagian kalimat, karena banyak para pelajar bahasa Inggris itu masih belum bisa membedakan antara part of speech, baik itu adjective, verb, noun, dan sebagainya. Karena kalau tidak paham part of speech nanti akan mempengaruhi kebenaran sebuah kalimat, karena penggunaannya berbeda. Seperti adjective itu penggunaannya harus dalam kalimat nominal atau kalimat yang menggunakan to be, kemudian ada verb itu digunakan dalam kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi nanti masing-masing part of speech itu penggunanya berbeda-beda. Jadi nanti kalau tidak memahami betul nanti akan mempengaruhi kebenaran kalimat. Kemudian materi berikutnya yaitu simple present tense, ada past tense, present continuous, perfect future, dan sebagainya. Dan itu tenses-tenses yang sering digunakan sehari-hari. Karena kalau mereka menggunakan sehari-hari itu biasanya akan selalu ingat Tapi kalau yang simple saja belum bisa memahami, itu nanti biasanya untuk tenses-tenses yang berikutnya itu akan kesulitan.
Jadi intinya kalau yang simple present simple past itu sudah paham, itu untuk tenses berikutnya itu sudah insya Allah itu sudah bisa menyesuaikan sendiri. Ya, jadi itu untuk pengenalan dan sedikit gambaran mengenai bahasa Inggris yang fokusnya di grammar yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik mahasantri yang kami banggakan dan yang kami cintai, sedikit memperkenalkan diri. Saya Bapak Irham Maskuri yang nanti akan mendampingi pembelajaran adik-adik mahasantri di mata perkuliahan Shorof. Shorof itu adalah bagian dari ilmu bahasa dalam bahasa Arab. Di samping ada ilmu-ilmu lain, yaitu ada ilmu nahwu, ada ilmu mantek, ada ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu bahasa yang lain. Ilmu shorof itu mempelajari tentang perubahan suatu kalimat atau sebuah lafaz di dalam bahasa Arab, baik bisa menambahkan atau mengurangi huruf tergantung pada perubahan-perubahan yang nanti akan kita ketahui bersama di dalam pembelajaran ilmu shorof itu sendiri. Kenapa kita perlu belajar ilmu shorof? Bahkan ilmu shorof ini menjadi asas utama dalam belajar bahasa Arab di samping ada ilmu nahwu. Karena dengan mengetahui perubahan-perubahan suatu kalimat atau lafaz itu, kita akan mengetahui adanya perubahan-perubahan makna yang terkandung di dalam lafaz itu sendiri. Karena kita tahu bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa pokok di dalam memahami agama Islam. Karena Al-Quran berbahasa Arab, kemudian hadits Nabi juga berbahasa Arab, pun demikian dengan kitab-kitab keislaman itu juga mayoritas berbahasa Arab. Oleh sebab itu memahami bahasa Arab itu sangat penting, dan alat untuk memahami itu diantaranya adalah dengan ilmu shorof. Sehingga dengan memahami perubahan-perubahan makna itu, kita tidak akan salah di dalam memahami makna dalam sebuah ayat atau sebuah hadis ataupun kitab-kitab keislaman yang lain. Sehingga pemahaman kita harapannya akan benar atau paling tidak mendekati yang paling benar. Kasus-kasus yang ada atau sering terjadi kesalahpahaman di dalam memahami agama itu rata-rata dilatar belakangi adanya kekurangan pemahaman terhadap ilmu-ilmu bahasa itu sendiri. Sehingga seringkali kita dapati sebenarnya mengalami perubahan makna karena ada perubahan lafaz, sehingga pemaknaannya sama. Sehingga disinilah awal mula dari kesalahpahaman di dalam beragama atau memahami agama Islam itu sendiri. Dan ini sangat bahaya kalau kita salah dalam memahami ayat ataupun hadis Nabi ataupun kitab-kitab keislaman yang lain. Karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran ataupun hadis itu kita dapati tidak langsung dari Nabi. Maksudnya adalah kita tidak mendengar langsung dari Nabi, atau kita tidak mendengar penjelasan langsung dari Nabi. Kita hanya menerima sebuah teks, yang mana pemahaman teks itu tentu akan berbeda dan dipengaruhi dari cara pemahaman kita terhadap kemampuan berbahasa Arab kita. Semakin tinggi pemahaman kita berbahasa Arab, maka harapannya adalah kita semakin memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks yang kita terima. Akan tetapi kerendahan atau kekurangan kepahaman kita tentang bahasa Arab tentu akan berakibat fatal tentang pemahaman-pemahaman itu yang akan lemah. Karena kadang perubahan, ada penambahan satu huruf saja di dalam bahasa Arab, maka bisa jadi maknanya sudah sangat berbeda. Kalau kita contohkan, misalkan mu, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada memukul dengan memukuli.
ada penambahan me atau penambahan i di belakang itu sudah bermakna yang berbeda. Di dalam bahasa Arab juga sama. Misalkan doroba dengan doroba itu juga sudah berbeda. Kemudian ada misalkan lagi tadoroba, itu sudah berbeda lagi maknanya. Atau misalkan taharroka dengan haroka, itu juga sangat berbeda. Maka kenapa di dalam keislaman atau khasanah ilmu Islam itu banyak sekali perbedaan-perbedaan cara berpikir atau bahkan madhab lah kalau di dalam fikih ya itu tadi, karena kemampuan bahasa itu sangat berpengaruh di dalam memahami sebuah teks. Karena sekali lagi kita menerima Islam ini adalah dari teks, bukan secara langsung mendengar atau melihat langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti di dalam pembelajaran syaraf ini kita akan mempelajari perubahan-perubahan sebuah lafaz itu. Kita mempelajari apa itu fi'il, apa itu isim, kemudian perubahan dari satu huruf, dua huruf, dan seterusnya akan kita pelajari satu-satu. Semoga nanti kita mendapatkan kesepahaman yang baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga pemahaman kita terhadap Islam atau dalam Al-Quran maupun hadis dan kitab-kitab keislaman lain ini benar atau paling tidak mendekati kepada yang paling benar, sehingga kita berislam pun dengan cara-cara yang dibenarkan, tidak asal berislam mengaku Islam tapi ternyata cara berislam kita salah, yang berawal dari cara memahami kita memahami teks kita itu ternyata juga salah. Demikian dari Pak Irham. Mari kita bersama-sama nanti belajar bareng dengan mata perkuliahan syaraf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Maha santri rahimakumullah, perkenalkan saya Yahya SAG MAI, salah seorang dosen di IAIN Salatiga, juga pengajar mata kuliah mutola'ah di Ma'had Al-Jami'ah baik putra maupun putri. Bahwa saya Yahya kelahiran Pemalang 15 September tahun 1970 yang lalu, sudah berusia genap 50 tahun hari Selasa kemarin. Izinkan untuk memperkenalkan diri selaku salah seorang pengajar di Ma'had Al-Jami'ah. Insya Allah kita akan bertemu dalam mata kuliah Al-Mutola'ah yang akan mempelajari tata cara membaca, dimulai dari pelajaran yang sangat begitu mendasar dengan insya Allah kurikulum yang akan kita sediakan selama kurang lebih 12 sampai 13 kali pertemuan dalam satu semester. Tentu kurikulum dan silabi yang akan nanti kita sampaikan per item di dalam setiap pertemuan di kuliah secara daring atau online ini berkisar pada pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang sangat dasar berkenaan dengan hadhihi yang merupakan isim isyarah, kemudian berkenaan pula dengan dzarf baik zaman maupun makan ataupun harful jar, hal-hal yang sangat mendasar dalam bahasa Arab terutama terkait dengan percakapan, ditambah pula dengan membaca atau qiraah atau mutola'ah, sehingga membekali mahasantri dengan keterampilan selain mencerna
hal-hal yang terkait dengan mutola'ah atau qiraah dasar ini juga kita sisipkan hidden kurikulum tentang nahwu atau qawaid yang terkandung di dalam setiap kali pertemuan, dimulai dari mubtada dan khabar, baik itu mubtada dan khabar yang ada pada tempat semestinya maupun mubtada dan khabar yang tidak pada tempat semestinya atau disebut dengan mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Selain itu, untuk memperkaya mahasantri ke depan, karena mutola'ah itu membutuhkan skill dan pengetahuan tentang kebahasaan, terutama terkait dengan mufradat, kosakata, terkait dengan bahasa Arab. Hal-hal yang terkait dengan mufradat baru ini kita sajikan dalam dua bentuk. Bentuk pertama sekitar ada 20 kosakata baru yang terdiri dari al-asma, sedangkan 10 kosakata baru lainnya terdiri dari al-af'al atau kata kerja. Harapan kami dengan memberikan mata kuliah dengan komposisi semacam ini, maka akan memperkaya khazanah pengetahuan dari mahasantri, baik itu berkenaan dengan mutola'ah yang sangat begitu mendasar maupun dengan pembekalan kosakata baru dan sedikit pengetahuan tentang hidden kurikulum yang kita sampaikan, yaitu al-qawaid. Perkenankan juga saya untuk menyampaikan bahwa dalam masa pandemi ini, meskipun kuliah kita laksanakan, bimbel kita laksanakan secara online ataupun daring, akan tetapi tidak mengurangi makna dari proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar layaknya offline bertatap muka secara langsung. Harapan kami semoga materi yang akan kita berikan dapat dihafal sedemikian rupa, karena mempelajari bahasa tanpa menghafal kosakata dan tanpa menghafal kaidah demi kaidah, maka akan mengalami banyak kesulitan di kemudian hari, dan tanpa menggunakannya, memakainya baik itu dalam bidang percakapan, membaca ataupun mendengar, maka bahasa itu akan hilang sedikit demi sedikit. Tetap bersemangat meskipun secara online. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Santri-santri Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada kali ini kita semua dipertemukan walaupun dalam suasana pandemi Covid, dan nanti pembelajaran akan dilaksanakan dengan online. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Munawar Said, MPD. Di Ma'had Al-Jami'ah saya akan mengajar materi mutola'ah. Mutola'ah itu bagaimana nanti membaca bahasa Arab, kemudian bagaimana untuk memahaminya. Selain itu juga nanti di dalam materi mutola'ah itu kita bisa melihat dari struktur bahasanya, dari nahwu atau grammar ya, kemudian dari shorof. Nah, materi-materi apa saja yang akan dibahas di dalam mutola'ah? Yang pertama seputar Islam. Jadi bacaan-bacaan seputar Islam klasik dan kontemporer, kayak Islam, kemudian kemajuan Islam, kemudian ada terorisme. Bahkan juga nanti kita akan belajar dengan pembelajaran di saat corona atau at-ta'lim tahta zilli corona. Jadi pelajaran ini sangat menarik
dan dikaitkan dengan masa saat ini. Jadi yang terakhir, saya Muhammad Munawar Said dari Purwodadi. Kemudian di sini saya juga dosen pendidikan bahasa Arab di kampus 3. Nanti yang semester 1 BBA nanti bisa ketemu dengan saya. Innamat ta'alum bil ilmi. Sungguhnya orang itu dapat meraih ilmu, atau innamal ilmu bita'alum, itu harus ada kolerasi antara ilmu dipelajari, kemudian belajar juga harus ada ilmunya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang santriwan santriwati baru mahasiswi Ma'had Al-Jannah di Salatiga. Saya Ahmad Faidi MHum yang akan menemani teman-teman mahasiswa dan mahasiswi baru Ma'had Al-Jannah di Salatiga untuk belajar tentang ta'limul muta'allim, di mana di situ nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi santri, bagaimana menjadi siswa, bagaimana menjadi penuntut ilmu yang sejati. Kapan waktunya, bagaimana caranya, bagaimana kita mesti mencari ilmu itu semacam apa, dan mungkin di sini kita akan bersama-sama belajar menjadi santri yang bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Dan ini titik tekannya itu adalah ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu tidak hanya bermanfaat secara material, tetapi juga bermanfaat secara spiritual. Jadi artinya dengan ilmu yang barokah itu tidak hanya menjadikan kita sukses secara material, tetapi juga bijaksana. Menjadi ilmuwan sejati itu adalah ilmuwan yang bijaksana. Mungkin itu yang akan kita pelajari selama semester depan, satu semester ke depan. Kita akan belajar bersama-sama. Di sini posisinya saya bukan pengajar, tapi saya juga santri yang lebih tua, untuk menemani teman-teman santri baru, santriwan santriwati baru untuk menelusuri bagaimana kita harus menjadi seorang pencari ilmu sejati. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada rekan-rekan semua, santriwan santriwati Ma'had Al-Jam'iyah YIN Salatiga yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun hanya lewat media massa, yang insya Allah kedepannya nanti kita akan bisa bertatap muka secara langsung. Perkenankan saya di sini Mu'adib Mahasin yang insya Allah nantinya akan memberikan materi, yaitu materi tilawah, di mana tilawah adalah seni membaca Al-Quran dengan nada irama yang sudah ditentukan. Di saat ini banyak masyarakat yang kurang peduli dengan tilawah, padahal kenyataannya di masyarakat tilawah sangat dibutuhkan sekali. Ketika ada acara pernikahan, ketika ada acara pengajian atau apapun acara, biasanya ada yang membacakan Al-Quran ataupun yang disebut dengan tilawah tadi. Maka dari itu biasanya santriwan dan santriwati yang sudah mengabdi di masyarakat biasanya tanpa terkecuali kalau ada acara di kampung-kampung di masyarakat, pasti yang pertama ditunjuk adalah
orang yang pulang dari pondok pesantren. Maka dari itu tilawah memang sangat sebenarnya perlukan. Tilawah itu sendiri dari zaman dahulu sampai saat ini tidak ada perubahan. Ada yang namanya lagu bayati, hijaz, ada nahwan, ada ros, syika, soba, jiharka, semuanya masih sama. Hanya yang membedakan di setiap tahun-tahun berikutnya hanyalah variasi-variasinya saja. Kalau lagunya insya Allah sama saja, tetapi setiap tahun itu pasti ada perubahan di dalam variasi-variasi di setiap lagunya. Maka dari itu kita semua nanti akan belajar bersama-sama apa itu tilawah dan bagaimana lagu-lagunya yang insya Allah nanti akan bermanfaat di masyarakat ataupun di lingkungan kita sehari-hari. Kurang lebihnya sekian, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah secara langsung. Mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat oleh Allah dan kita bisa berkumpul dan bisa belajar bersama langsung bertatap muka dengan saya Mu'adzib Mahasib. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farudin Yusuf. Untuk semester ini saya kembali mengampu mata kuliah Nahwu. Nahwu adalah salah satu ilmu yang disebut sebagai alat atau tools menuju mempelajari kitab-kitab atau buku-buku berbahasa Arab. Oleh karena itu karena ilmu ini penting, sehingga wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa, wabil khusus santri atau mahasantri yang mempelajari referensi berbahasa Arab. Pada satu semester ini tentu karena kitab pegangannya adalah kitab ajrumiyah atau julmiyah, sehingga sistematikanya akan mengikuti apa yang ada dalam kitab ajrumiyah. Biasanya dimulai dengan bab kalam atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalimat, makna kalimat, kemudian komposisi kalimat, kemudian ada alamatul i'rab, lalu ada bab fi'il, fa'il dan seterusnya, sampai nanti di akhir ada yang disebut dengan bab jarul ismi. Nah, dari kesemua itu, kalaupun nanti kita mempelajari dengan maksimal, tentu jalan untuk mempelajari atau membaca teks Arab akan menjadi mudah, dan tentunya didampingi oleh pasangan setianya yaitu sorof yang kebetulan diakui oleh dosen lain. Makanya tidak berlebihan bila dalam dunia pesantren disebut kalau nahwu itu abul ilm, maka sorof adalah umul ilm atau induk. Namun keduanya harus berjalan bersamaan sehingga akan membentuk satu relasi yang dapat menghasilkan tujuan-tujuan tertentu demi mempelajari wabil khusus kitabullah dan sunnah Rasulullah juga aqwalul ulama. Saya kira itu yang disampaikan. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Selamat belajar. Allahumma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.